Lagu Mars Kemenatnya nggak ada suaranya. Dan ini ada tampilan WA di sini. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung saja. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Ikhwan. Baik, sebelum pembelajaran sinkronis pada siang hari ini dimulai, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, seluruhnya duduk, istirahat, gerak. Cek cek. Pripun, Bapak? Ya, ngetes aja. Oh ya, baik. Bapak Ibu, bisa merekam semua nggih ini yang kelompok 1, 2, dan 3, 4. Takut, Pak. Bisa, sudah bisa ngerekam. Ya, jika eh, sudah, ini kan berikutnya sudah dibuka. Nah, silakan kelompok 1, 2 bisa masuk ke breakout. Kelompok 1, 2 dan kelompok 3, 4 masuk ke breakout kelompok 3, 4. Langsung maksud, langsung masuk ke breakout berarti ya? Ya, betul. Langsung masuk ke
Baik, ya. eh, bisa di Bapak Ibu. Ah, halo, Ya, halo Bapak. Mohon maaf agak tidak putus-putus Pak Muhlis. ada. Halo, Ya, halo Pak. Ya, Pak. teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa, tapi agak Bisa, Pak. putus-putus Pak Muhlis. Ya, saya terkendala sinyal. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara sekalian, kita siang ini memasuki di agenda kedua, ya. Agenda satu, maksud saya di sinkronis kedua, ya. Ya, sekalian, halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Bisa, Pak. Bapak. Bisa, Pak, bisa. Baik, tolong bisa segera disiapkan, ya, disiap. Aduh, suaranya keras banget. Ya, tolong bisa dipersiapkan untuk review kegiatan yang penugasan
Ya, Pak Mukhlis silahkan bisa Ya, langsung dimulai. baik, saudara sekalian, kita langsung saja untuk review kegiatan asinkronus hari pertama kemarin, ya, hari Rabu. Ya, silakan untuk tugas yang pertama kemarin apa? Hari Rabu pertama, tugas kelompok. Membuat video puisi kebangsaan, Pak, untuk hari Rabu. Dan poster. Iya, yang poster itu untuk kelompok atau individu? Untuk Kelompok. kolektif kelompok. Bayangkan bisa untuk 531A atau B yang sudah siap, atau 532A atau B yang sudah siap, monggo bisa di screen atau disayangkan. Ya. Terus dari sekalian, bisa suaranya. Ya, teman. Ya, ya, ada yang sudah siap untuk puisi kebangsaannya? Silakan tampilkan. Apa men? Coba. Ultra, ya. Ya, silakan. Halo. Halo, Pak Mukhlis. Ya, silakan puisi kebangsaannya bisa di-share screen yang sudah siap. Monggo. Mohon izin dari kelompok 2, Pak Mukhlis. Silakan, Mbak Dewi. Suaranya belum nampak, Mbak? Ya, sound share-nya belum dihidupkan kali ya. Bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua tangannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring. Tapi bukan untuk tidur, sayang. Wajah sunyi setelah ditangkap, menangkap sepi panjang bunyinya rambut kuku di tempat derak dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November, hujan mulai turun. Orang-orang ingin memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Namun yang nampak
wajah-wajahnya sendiri sudah tidak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum begunya berkata, aku sangat muda. Puisi karya Toto Sudah. Ya. Sudah ini, Mbak, Mas? Sudah Pak Mulis untuk puisinya. Ada berapa? Ini inspirasinya gimana itu? Kan ini ketemunya online semua. Cara mendinamisasikan gimana ini? Jadi Ceritanya. oh ya, kalau kelompok 2B itu memang membentuk grup kecil begitu Pak untuk memudahkan koordinasi. Kemudian kami mulai membagi tugas. Jadi ada yang istilahnya riset puisi yang akan dipakai yang mana, karangan siapa juga kita bagi. Kemudian ada yang edit juga gitu Pak. Terus dari puisi kita bagi per paragraf-paragraf sampai 5 orang terbagi semua. Gitu Pak Muhlis kalau dari kelompok 2B. Ya. Sudah di-share di mana saja ini, Mbak? Di Instagram masing-masing anggota kelompok Pak Muhlis. Iya. Berarti sudah ada berapa viewer yang terbanyak? Oh, sebentar, saya bantu cek ya Pak ya. Kalau di akun saya sejauh ini 132 Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang lebih. Lain ada berapa selain Mbak Dewi di kelompok ini? Saya di TikTok, Pak. Berapa Mbak Tun? Saya sekitar 200, Pak. 200. Oke, lebih bagus. Ya. Ada lagi? Di IG kalah dengan TikTok ya, masih ya. Ada lagi yang lebih tinggi di kelompok ini? Tertinggi berarti Mbak Kun ini. Tertinggi di YouTube, tapi yang bela negara, Pak. Di bela negaranya ya? Iya, 1,3 ribu. Oh, 1,3. 1.300? Boleh ditayangkan, Mbak? Boleh ditayangkan? Boleh. Silakan, Mbak. Mbak Herdiani minta tolong ya kalian. Karena kami Boleh dikirimkan saja linknya, Mbak. Yang bela negara ya? Oh. Ya, boleh, silakan. Ya. Ditayang kapan ini, Mbak Dia? Kebetulan kelompok kami selesai semua di hari Kamis ya, teman-teman. Kamis ya, kemarin. Iya, Cepet banget itu. Malam, iya. Alhamdulillah. Mantap, 1.300 ya. Boleh tolong di-share link YouTube-nya Mbak Dia? Di chat Zoom juga boleh. Biar lihat langsung dari YouTube-nya. Iya. Teman-teman boleh juga di-share di ini ya, di link chat Zoom ya. Boleh, silakan. Nanti biar teman-teman juga bisa melihat, memberikan review. Dewi, silakan. Bisa di-share. Bela negara dimulai dari hal-hal sederhana. Cinta tanah air dan menghormati simbol-simbol negara. Sebagai bangsa yang majemuk, kita sadar bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar Indonesia.
Sebagai CPNS Kementerian Agama, kemampuan bela negara kami wujudkan dengan meningkatkan kompetensi dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Rela berkorban artinya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sebuah instansi ketahanan bela negara mengabdikan diri untuk instansi kependidikan sebagai bentuk rela berkorban dalam upaya bela negara dan dalam upaya pembangunan nasional. Kesetiaan pada Pancasila adalah wujud nyata bela negara dengan berlaku adil, jujur, dan menghargai sesama. Bela negara. Sudah Pak Mulis. Boleh diceritakan ini Mbak Dia? Iya, Mbak Dia boleh diceritakan. YouTube itu sekarang kan juga sedang tidak begitu digandrungi ya oleh para netizen ya. Kok bisa menjadi 1.300 itu ceritanya gimana? Apakah sebelumnya sudah sering main? Sering main di Enggak, YouTube saya ya? tidak pernah. Tidak pernah, baru kali ini. Barusan saya cek juga. Menawi Bapak mboten dawuhi ngecek, saya mboten ngecek, Pak. Luar biasa ya. Saya nggak pernah mau Oke. ngeceknya, Pak. Nggih. Iya. Luar biasa, prestasi tersendiri ya. Baik. Dengan demikian, mungkin ada yang lain yang bisa menayangkan ulang untuk puisi kebangsaannya. Silakan kalau ada. Untuk kelompok ini saya terima kasih ya. 532 ya sudah menayangkan video kebangsaannya dan bela negara. Baik. Untuk sesi video kebangsaan atau bela negara ada yang lain yang sudah disampaikan? Lima tiga satu mungkin. A atau B boleh? Untuk video kelompok kami Pak 532A itu kami upload di Ya, YouTube Pak. silakan. Kebetulan kami bagian podcast isu kebangsaan dan moderasi beragama. Berapa Mas Elang? Silakan ditayang Mas, di-share. Boleh ditayang Mas? Mas Elang? Halo Mas Elang? Baik Pak, ya Pak. Ya. Oke, ya. Masuk kalih loh, orang nanda Mas. Loh, ini Pak Tanto kan Mbak? Ini nandaan. Tapi yang wending kan loh. Muatan sembilan. Tapi kan rasio ini rasio dhuwur itu Mbak. Belum share sound sepertinya Pak Ivan Kak. Ngapunten. Di share sound dulu. Silakan. Di share screen. Boleh dibantu yang lain mungkin ya. Barangkali butuh bantuan share screen Mas Ivan.
di link chat Zoom ya. Nanti biar Iya. teman yang lain ya, atau Mbak Dewi atau yang bisa. Oke, Baik. oke. Bala Kari. Halo? Bala Kari, Bala Lawang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di ruang dengar yang hangat dan penuh makna. Hari ini kami berlima hadir untuk berbincang Gimana, Mbak? tentang tema Nek yang misalnya sangat digoyor tuh, Mbak. penting, yaitu isu kebangsaan Ini dan menganu, moderasi tambah beragama. mental-mental nih. Di tengah keberagaman Kan Indonesia bobotnya saya ini, untuk tuh, kita Mbak. dihadapkan pada tantangan Oke. kebangsaan yang Ini kompleks. dari pas, nah ini medal nih, Mbak. Namun kami Tambah percaya mental-mental nih. bahwa moderasi beragama adalah jalan tengah yang mulia untuk menjaga harmoni. Di sini izinkan saya memperkenalkan para narasumber yang akan berbagi perspektif pada hari ini. Saya sendiri, Dr. Solihatul Ati Hikmawati, dosen UIN Wali Songo Semarang yang akan memandu dan membuka ruang refleksi kebangsaan. Dan saya Ivanka Elang Pangestu sebagai penghulu ahli pertama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Ya, saya Dr. Festi Manani Mulyaningrum. Saya adalah dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan saya Halimah Arputri, SPD, guru matematika dari IMAN 2 Karanganyar yang akan menyampaikan praktik pendidikan toleransi di sekolah. Saya Hanif Farhatun SI, guru BKMTS Negeri 1 Banjarnegara yang akan membahas pendekatan psikologis dalam membangun empati siswa. Baiklah, itulah tadi narasumber kita yang luar biasa dari berbagai sisi ya. Jadi di sini mari kita mulai dialog dengan hati yang terbuka dan semangat kebangsaan yang menyala. Kali ini kita di segmen pertama yaitu Indonesia Rumah Kita yang Majemuk. Nah, ini bagaimana menurut Anda Bapak Ivanka dan Ibu Hani? Mungkin dalam hal ini Bapak Ivanka terlebih dahulu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Ati. Dalam konteks Indonesia sebagai rumah kita yang majemuk ya Bu ya. Ini Indonesia Betul. sendiri kan sebagai rumah besar kita nih dengan banyaknya suku, kemudian bahasa dan budayanya. Nah, kali ini saya sebagai penghulu, saya menyaksikan langsung bagaimana perbedaan ini bisa menjadi kekuatan kita, bukan lagi sebagai ancaman. Kemudian kita juga tidak bisa menutup mata, Bu, terhadap konflik yang muncul karena perbedaan keyakinan misalnya. Disinilah eh, pentingnya komitmen kebangsaan kita, yakni menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ini sebagai titik temu, bukan lagi sebagai titik benturan. Begitu, Ibu. Luar biasa sekali paparan dari Bapak Ivanka. Selanjutnya kita dengarkan dari Ibu Hani dari perspektif psikologi anak nih. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Atik. Ya, kebetulan saya sebagai guru di sekolah, saya melihat anak-anak dari latar belakang yang berbeda, mereka datang dari wilayah yang berbeda-beda, tentunya dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda, itu hadir bersama di sekolah, belajar bersama, berkegiatan bersama, dan mereka bisa saling menghargai, saling menghormati. Tapi di situ tetap ada tantangan tentang bagaimana kita sebagai guru dan tenaga pendidik menanamkan nilai toleransi sejak dini. Nah, pendidikan kebangsaan harus hadir bukan hanya di buku teks saja, tapi dalam praktik harian, seperti saling menghormati dan juga saling memahami antar siswa. Baiklah, terima kasih atas refleksi yang sangat membumi sehingga di sini kita memahami esensi dari moderasi beragama itu sendiri ya teman-teman. Jadi eh, kita lanjutkan. Jadi di sini akhirnya ada tanda tanya nih, apa sih sebenarnya moderasi itu? Nah, silakan di sini akan dipaparkan oleh Ibu Festi dan Ibu Hani. Ibu Festi dulu, silakan Ibu Festi.
Ya, terima kasih Bu Solihah bahwa kita harus berprinsip ya, paham terkait moderasi beragama adalah cara pandang yang adil dan seimbang ya. Yang mana ini adalah bukan kompromi terkait akidah ya. Ya kita mengenal di dalam Kemenak ada 4 ya prinsip-prinsip moderasi beragama yaitu terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, kemudian akomodasi yang dikaitkan dengan budaya-budaya lokal ya seperti itu. Sebagai akademisi kita harus mengkaitkan moderasi beragama ini di dalam tridharma perguruan tinggi nggih, mulai dari pendidikannya dimasukkan di dalam kurikulum, kemudian riset-risetnya, penelitiannya, dan pengabdian di dalam masyarakat. Seperti itu, Bu Solihatul. Terima kasih Bu Hani, luar biasa sekali paparan dari Ibu dosen satu ini ya. Sekarang kita kembali ke Ibu Hani sebagai bagaimana melihat ini dari sisi guru BK. Silakan Ya, Ibu Hani. ya. Sebagai guru BK, saya juga di sekolah sering mendampingi siswa-siswa yang masih bingung untuk menghadapi perbedaan. Nah, moderasi beragama di sini itu membantu mereka memahami bahwa berbeda itu adalah hal yang mulia. Dituntut lagi untuk memberikan ruang yang aman bagi para siswa untuk saling berdialog, bukan untuk berdebat dan saling memecah. Baiklah, terima kasih. Luar biasa sekali paparannya. Terima kasih Bu Festi dan Ibu Hani. Nah, kita masuk ke segmen yang lebih kritis, yaitu tantangan-tantangan nyata yang ada di lapangan menurut Bapak Ivanka. Kira-kira apa saja tantangan-tantangan di lapangan menurut Bapak? Ya, Ibu. Sejauh ini di lapangan ya, yang masih terjadi itu dan sepertinya ini sulit hilang, namun kita bisa meminimalisirnya. Adapun tantangannya di bagian moderasi beragama ini, semisal adanya minim dialog lintas iman itu bisa memunculkan juga kemudian provokasi di media sosial yang mana sekarang ini sedang genting-gentingnya atau sedang marak-maraknya ya Bu di media sosial, kemudian di ketimpangan pembangunan rumah ibadah ini juga menjadi polemik juga masih ya sepertinya akan ada kasus-kasus baru, tapi kita juga bisa menekan ke minimalisirnya itu dan kurangnya keteladanan dari tokoh publik. Jadi saya sendiri sebagai penghulu merasa penting untuk menghubungkan teori dengan praktiknya. Kemudian moderasi ini bukan hanya sebagai konsep, tapi juga harus menjadi budaya hidup. Seperti itu Ibu. Oke, keren sekali. Nah, dari sini kita sampai ke segmen terakhir yaitu solusi dan harapan yang akan disampaikan tiga Sri Kandi kita. Di sini ada Ibu Festi dari sisi dosen, ada Ibu Ima dari sisi guru matematika, dan ada di sini yang berhubungan dengan sains ya. Nah, di sini juga ada Ibu Hani sebagai guru BK. Nah, silakan. Solusi dan harapannya kira-kira apa dari Ibu Festi terlebih dahulu ya Ibu Festi. Ya, terima kasih ya solusi dan harapannya dengan adanya isu ya sekarang bahwa maraknya mahasiswa yang terjun atau mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, moderasi beragama ini mengambil peranan yang sangat penting ya. Kita di akademisi, khususnya di perguruan tinggi, bisa memberikan role model kepada mahasiswa untuk mengajak ikut serta lewat tatanan moderasi beragama ini dalam kebijakan atau policy brief yang ada di dalam pemerintahan. Selain itu juga kita harus mengajak kepada mahasiswa untuk tetap berpositif thinking, kemudian mengambil nilai-nilai dari moderasi beragama itu sendiri sehingga tidak terpengaruh terhadap berita-berita hoax yang ada di luar sana. Terima kasih Bu Solihatul. Luar biasa sekali. Selanjutnya kita dengarkan dari Ibu Ima dari perspektif guru matematika. Silakan Ibu Ima, solusi dan harapannya. Harapannya ya di madrasah kami mulai dengan hal sederhana seperti kegiatan lintas agama, kemudian diskusi nilai-nilai universal dan juga pembiasaan empati.
Jadi anak-anak itu belajar bukan hanya dari guru, tapi dari lingkungan yang mendukung toleransi. Seperti itu, Ibu. Mantap sekali. Silakan selanjutnya solusi dan harapan dari Ibu Hani dari perspektif guru BK. Mari kita dengarkan. Ya, dari saya, kita juga perlu pendekatan psikologis dengan memahami latar belakang siswa yang berbeda-beda, kemudian membangun rasa aman, serta menguatkan identitas yang positif. Moderasi beragama adalah tentang membangun manusia yang utuh, yaitu yang beriman, berakal, dan berempati. Baiklah, sahabat pendengar, sahabat religi semuanya, mari kita rawat keberagaman ini dengan cinta. Bukan dengan curiga, dengan dialog, bukan dengan debat, dengan empati, bukan dengan ego. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Bapak Ivanka, Ibu Hani, Ibu Halimah, Ibu Festi. Jadi atas telah berbagi dengan penuh ketulusan, semoga episode ini menjadi lentera kecil dalam perjalanan kebangsaan kita. Sebelum kita tutup, saya ingin mendengar closing statement dulu dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Bapak Ivanka. Ya, baik Ibu Atik, closing statement dari saya dengan pada kesempatan kali ini. Moderasi beragama adalah sikap bijak dalam merawat perbedaan, menguatkan persatuan, dan menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan kebangsaan. Demikian, terima kasih Ibu. Cakep. Oke, dilanjutkan closing statement dari Ibu Hani. Ya, terima kasih. Closing statement dari saya adalah berpikir, bertindak, dan hidup moderat untuk menuju kedamaian. Mantap sekali. Selanjutnya dari Ibu Ima, closing statement hari ini, Ibu Ima. Ya, singkat saja nggih untuk closing statement pada podcast hari ini. Iman menguatkan diri dan moderasi menguatkan negeri. Luar biasa sekali, singkat, padat, dan mudah dipahami. Semoga terpatri untuk para sahabat pendengar semuanya. Yang terakhir dari Ibu Festi, closing statement kita. Ya, terima kasih. Moderasi beragama khusus pada mahasiswa. Ayo kita jalankan anti kekerasan, perdamaian, bersama-sama menjunjung tinggi Indonesia, birokrat bersama-sama moderasi beragama jaya. Oke, hidup mahasiswa gitu ya Bu, hidup mahasiswa. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu alla an la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Syukran dumtum lakum fi khair wa najah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Ibu. wabarakatuh. Oke. Mantap, luar biasa ya. Ini jadi podcast ya. Apa inspirasi dari ini? Sebenarnya siapa yang jadi inisiator ini? Tolong malahan keren ya. Mantap ini orang-orang pinter sekali ya. Ada berapa viewer tadi Mas? Ivanka? Mas Elang ya? Ada berapa Mas? Kali Bapak bareng ya? Sepertinya baru 5 Pak, kalau tidak 4. Oh, keren. Baru. Coba ditayang di mana itu? Kebetulan kami tayangan di YouTube Pak. Coba dialog podcast itu ditaruh di IG atau di TikTok mungkin. Kalau di YouTube kadang apalagi tag-nya kita tidak menarik ya. Latsar misalnya kayak gitu kan mungkin dialog moderasi mungkin akan lebih menarik. Jadi kalau postingannya itu sudah bagus ya narasinya, hanya tadi tempatnya saja yang mungkin kurang tepat ya. Nah, nanti coba ditayang ulang ya Mas. Nanti kita ketemu lagi di klasikal ya. Semoga bisa ketemu kembali dan nanti bisa kita lihat viewernya berapa tertinggi atau yang terakhir nanti. Termasuk tadi yang punya Mbak Dia tadi ya, yang di awal sudah 1.300 ya.
Nanti kita lihat di endingnya berapa jadinya. Apakah akan jadi the champion? Baik, yang lain mungkin ada yang boleh menampilkan, teman-teman. Kelompok lain, silakan. Dari kelompok 1B, Bapak, puisi Silakan, kebangsaan. silakan Mas Arif. Aku berpijak di atas tanah surga, bukan tanah yang dijanjikan Tuhan. Hanya negara yang tengah berkembang dengan bendera sang saka merah putih, dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Inilah Indonesiaku, negeri luas nan kaya, berbangsa luhur serta berbudaya. Negara Pancasila yang gagah perkasa, alam hatulistiwa yang elok nan mempesona, kesatuan Republik yang sekian lama merdeka. Hanya saja bangsa ini sedang terpuruk. Kerusakan akhlak para generasi muda. Koruptor berjaya di saat kemiskinan merajalela. Perang saudara yang tak bernurani, jadikan deru air mata basahi bumi pertiwi. Di manakah kini bangsa Indonesia yang tangguh? Di manakah kini bangsa Indonesia yang patriotik? Tetes darah pahlawan sungguh tak lagi berarti. Wahai kawan, nyamankah engkau dalam lelap? Tenggelam bersama opini yang tak bermartabat. Wahai saudara, patahkan kata dalam jiwa. Garuda di dada, kebanggaan ini milik kita. Karena cita mulia tersampir di pundak. Untuk bawa terbang tinggi ke mata dunia. Raih kejayaan untuk Indonesia pusaka. Ya, sudah ada berapa viewer? Bagus sekali ya. Jadi inspirasinya gimana itu? Tapi genten, Mbak. Tiang-tiang sing do muatan Boleh boga, diceritakan sekilas boten purun prosesnya seperti apa, Mas, Mbak? kan jengkeli. Jadi dari tim kami ada 5 orang. Ada yang bertugas mencari puisi berikut yang karyanya. Kemudian ada yang mencari footage videonya, ada yang mencari backsoundnya, dan ada yang mengedit, Bapak. Terus dari puisi itu kita bagi menjadi 5 orang, 5 bait. Mantap ya. Butuh waktu berapa lama menyusunnya ini? 1 hari, 2 hari, Bapak. Oh, mantap ya. Di upload di mana? Di share di mana? Di YouTube, Bapak. Tapi baru 11 viewers. Ya, ini yang hebat tadi Mbak Dia. Baru pertama konon bisa di YouTube dapat viewer 1.300 ya. Ya, coba ini nanti di-upload Mas di TikTok misalnya ya, atau IG. Biasanya yang banyak itu antara TikTok dengan IG saat ini ya. Karena kalau IG segmennya banyak, kalau di TikTok biasanya anak-anak muda. Jadi bisa dicoba lagi, nanti ditayangkan di sana ya. Oke, mantap. Boleh
Ada yang menanyakan lagi kembali? Ya, Kelompok 1A, Bapak. Izin, Bapak. silakan Mas Aldi. Soundnya belum ada, Mas. Ya, belum nampak suaranya. Kedengeran. Gimana, Pak? Suaranya, soundnya belum dengerannya belum ada. Bentar, Ampun, Pak. Belum dengar, Mas. Suaranya belum ada. Ini subscribe ada ini. Agak putus-putus. Dalam perbedaan bahasa dan kita kembalikan jadi pegangan. Sudah selesai kah, Mas? Ribon? Sudah selesai kah? Belum, Bapak. Ini suaranya untuk gimana nih? Iya, nggak dengar. Tadi dengar sedikit-sedikit, hilang lagi. Ampun, daring nggak, Pak? Belum, Mas. Atau sinyal saya yang jelek? Saya bagikan link aja ya, Pak, biar dibantu sama teman. Boleh, Mas. Share link aja, Mas. Silakan. Saya bantu. Ya, Oke, siap. ini kalau di Kanwil si Singamangaraja kan banyak sinyal. Nggak kena demo ya. Aman, Pak. Alhamdulillah. Coba itu, Mbak. Oke, Mas. Wait. Tanah airku Indonesia, tanah airku Indonesia, tanah airku jiwa merdeka.
tempat lahir, tumpah darah tercinta. Di setiap jengkal bumi dan samudra tersimpan sejarah, harapan, dan asa. Merah darah, putih tulang bersatu, simbol keberanian dan suci yang satu. Bendera berkibar di langit yang biru, menjaga semangat yang tak pernah layu. Rakyat bersatu dalam perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan. Bhinneka Tunggal Ika jadi pegangan untuk negeri penuh harapan. Pahlawan gugur dalam kemerdekaan, mewariskan tekad dan keteladanan. Kini tugas kita melanjutkan perjuangan, membangun bangsa tanpa keraguan. Indonesia, namamu abadi di hati. Kami janji setia sampai akhir nanti, dengan ilmu, kerja dan bakti, mengharumkanmu sepanjang hari. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Baik, ya. Butuh berapa lama itu, Mas? Waktunya butuh berapa lama? Sekitar 2 hari. Alhamdulillah. Makan gratis. Inisialnya siapa ini? Keren, keren ya. Mantap. Baik. Apa yang tergambar di sini? Berapa viewer? Tadi 29 kayak Iya. Di mana, Mas, ditayangkannya? di Instagram, Pak. Di IG ya. Nah, kalau IG masih bernasib baik. Kalau di YouTube bisa saja kacau. Nah, sekarang kita coba lihatkan ya. Apa dari ibarat cerita ini, puisinya apa? Cerita tentang apa? Kalau boleh diterjemahkan apa, Mas, kira-kira? Pak. Ini misalnya goyor kan butuh cakep nganu, Mbak. Nonton. Boleh diceritakan sedikit, mungkin sekilas? Oh, itu Pak. Izin sebentar, Menggambar- ini Ya. puisi dari kelompok 1 menggambarkan tentang Indonesia zaman dahulu dan Indonesia zaman sekarang, Pak. Yang dimana di dalam puisi tersebut kita membahas bagaimana perjuangan para pahlawan dulu dan kemudian kita bandingkan dengan zaman sekarang yang mana penjajah itu bukan dari luar. Intinya banyak malah penjajah itu dari dalam negeri. Seperti hanya kayak koruptor-koruptor gitu, Pak. Intinya begitu. Ya. Oke, ya. Mantap, luar biasa ya. Apa yang disampaikan, ini adalah pesan moral yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat atau khalayak bahwa kita harus banyak berjuang demi nusa dan bangsa dengan cara kita sendiri. Baik. Selanjutnya masih ada lagi satu lagi mungkin yang belum tanya. Silakan. Kelompok 532 ya. 531B mungkin ya. Belum. Setelah Mas Aldi. Masih ada? Untuk hari pertama? Ya. Ya, silakan. Ya, halo. Masih adakah? Sudah sepertinya Bapak kalau yang buat video. Paling poster Bapak yang belum. Poster.
Masih ada lagi? Silakan. Kalau yang video di hari pertama sepertinya sudah semua Bapak. Ya, boleh ditayang. Silakan. Ya. Yang sudah bisa posternya boleh ditayangkan. Mohon izin dari kelompok 2B, Bapak. Silakan, Mbak. Mbak Dewi. Bela negara. Ini untuk poster dari 2B, Pak Halis. Iya. Boleh diceritakan apa di balik cerita ini, Mbak Dewi? Oh ya, baik Pak. Jadi kemarin kan memang tema posternya terkait dengan bela negaranya, representasinya itu beragam kalau di poster kami. Mulai dari ini ada beberapa profesi yang beragam, terus ada masjid juga, terus ada ini di pegunungan ini ada tempat ibadah Hindu Buddha juga Pak, sama ada love ini yang tangannya batik itu melambangkan budaya gitu. Nah, ini kebetulan kemarin dibuat bersama. Mungkin Pak Arhaman sebagai anggota kelompok juga bisa menambahkan barangkali. Baik, kemarin karena Indonesia lagi ribut-ribut di tema posternya menyinggung tentang kebersamaan dan kerukunan seperti itu. Dengan bersatu, maka Indonesia akan jaya. Mungkin seperti itu. Baik. Ya, ada yang boleh menambahkan mungkin? Atau cukup? Iya. Jadi bahasa apa yang termaktub dalam poster itu adalah mengibaratkan, menggambarkan ya pesan-pesan moral yang bisa kita sampaikan kepada khalayak dengan kepedulian, kecermatan, kejelian, dan daya kritis yang ada di kita atau para pemirsa itu menjadikan kita bisa melihat sesuatu itu bisa berupa kritik, saran ya. Seperti itu bisa kita sampaikan melalui apa poster. Baik, ada yang lain di poster mungkin? Mulai Bapak dari kelompok 1B. Silakan Mas Arif. Ya, boleh dijelaskan Mas? Apa makna yang Oke, termaktub di situ? Ya. oke baik. Bapak izin menjelaskan mengenai poster dari kelompok 1B yang kami buat. Kami mengambil tema mengenai moderat beragama, kuat berbangsa. Ini sangat mengedepankan mengenai keberagaman Indonesia yang kita ingin bahwa keberagaman itu em,
dirangkum dalam kebinekaan kayak gitu, Pak. Dan ini digambarkan dengan adanya simbolik tangan yang menggenggam, merangkul Garuda sebagai simbol negara. Itu artinya bahwa walaupun kita berbeda-beda yang dicirikan dengan ada suku Papua di situ, ada suku Jawa di situ dan seterusnya, kemudian itu dari suku, dari ras, kemudian kita perlihatkan juga dari keberagaman rumah ibadah, kemudian kita perlihatkan lagi dengan tokoh-tokoh agama itu eh, ingin kami tampilkan yaitu dengan moderasi beragama kita bisa rawat persaudaraan dan dengan bela negara kita jaga keutuhan bangsa. Di mana walaupun kita berbeda-beda kita tetap satu Indonesia dan Garuda itulah sebagai simbol bahwa yang mempersatukan keberagaman kita. Seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu. Ya, luar biasa apa yang disampaikan ya. Jadi ada berapa viewer, Mas? Berapa, Mas? Mas Adi? Untuk penontonnya ada 103, tapi untuk like baru 2 orang, Pak. Mungkin orang cuma melihat tapi pelit nge-like, Pak. Ada komen? Ada komen? Belum. 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 Baik, Iya. nggak apa-apa. Ya, lanjut semangat ya. Sukses selalu untuk teman-teman yang saya. Nah, dirinya di kelompok juga perlu memberikan reaction juga sebenarnya ya. Oke, luar biasa teman-teman. Selanjutnya ada lagi mungkin? Silakan jika ada, masih ada 2. Mohon izin Bapak dari kelompok 53. Ya, Kelompok 2 yang 2. iya silakan Mas. Ulang. Boleh disampaikan apa pesan moral yang ada di sana? Ya, ini kami mewakili dari kelompok 2A. Untuk poster di sini kami ingin menyampaikan bahwa bela negara itu adalah bagian dari gaya hidup kita dan bela negara itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Kita tidak perlu melakukan hal yang support dan darah-darah, tetapi sebenarnya bela negara itu sendiri sangat dekat seperti menjaga kesehatan kita, karena dengan menjaga kesehatan kita, kita bisa berpikir sendiri, kita bisa berkontribusi di lembaga masing-masing. Selanjutnya juga ada kesiapsiapan mental, di mana kita mencoba untuk mengelola hubungan sosial kita. Terus juga ada kita orang dan kearifan lokal, di mana kita saling menjaga dan sekarang lagi marak-maraknya orang pada FOMO dan makanan-makanan yang disajikan oleh selebgram misalkan seperti itu. Tapi hari ini kita mulai ada gerakan untuk kembali ke warung teman-teman, yuk kembali ke kantin sekolah yang mana itu akan menjunjung ekonomi di sekitar kita. Jadi bela negara itu sebenarnya sesimpel pola gaya hidup kita masing-masing sebenarnya gitu. Baik. Terima kasih Mbak Soleha ya. Jadi mantap sekali ya informasi yang ada di sana ya. Ada sesuatu yang membekas. Mungkin ada cerita di balik ini semua. Siapa menjadi inisiatornya? Izin Yang bercerita. menjadi inisiator. Oh ya. Ya, Izin silakan. bercerita, Bapak. Baik. Untuk pembuatan poster tersebut, saya melihat ini sih bagaimana tugas yang diberikan. Jadi kan disuruh untuk memilih salah satu nilai-nilai bela negara. Kemudian kami sekelompok memilih nilai bela negara yaitu yang persiapan awal bela negara. Jadi kita sebagai warga negara itu harusnya mempunyai kemampuan awal bela negara. Seperti tadi sudah dijelaskan, ada kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, kemudian ada juga tentang etiket dan moral. Lalu yang terakhir ada kearifan lokal. Nah, dari hal-hal tersebut itu terkadang mungkin kita berpikir bahwa itu bukan bagian dari bela negara, itu hal-hal yang apa sih itu sebenarnya apa hal-hal sepele. Tapi sebetulnya ada nilai-nilai yang menjadikan itu
bukti bahwa kita memiliki semangat dan cinta tanah air, bela negara. Mantap. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ani. Ya. Ada berapa viewer? Kalau di Instagram saya ada 230-an. Kalau yang lain silakan bisa menyampaikan. Silakan. Ya, mungkin ada. Jadi Mbak Ani ada 230. Yang lain ada? Ya. Ada yang lebih tinggi dari Mbak Ani? Baik. Eh, terima kasih Mbak Ani ya, dan kawan-kawan yang sudah menayangkan Mas Elang. Selanjutnya masih adakah yang belum menayangkan dari poster ini? Silakan. Cukup? Baik. Kalau sudah kita masuk kepada tugas yang lain, apa? Analisis isu aktual mungkin? Atau yang menyanyi bersama? Ya. Analisis isu, Pak, kemarin untuk individunya. Oke. Analisis isu. Coba. Boleh ada yang sekilas, mungkin satu atau dua orang yang menampilkan, silakan. Silakan. Dibantu share screen ya. Silakan Mbak Kun. Dibantu share screen ya Mbak Dian. Minta tolong. Boleh, tolong share materinya aja, Mbak. Baik, sebentar Mbak. Sebentar ya Bapak. Ya. Yang kurang-kurang bayarnya terus tadi kok bukan Silakan. Iya Pak, benar. Mungkin yang lain dulu Pak, ini saya lagi cari filenya. Ya, silakan. Mungkin yang ada di kampus boleh? Atau dari CF lain? Ya, silakan. Saya mau mencoba, Pak. Silakan, G. Ya. Mbak Soleha, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mencoba untuk izin share screen dulu. Ya. Oke. Saya mencoba untuk menganalisis isu yang terdekat di lingkungan saya. Kebetulan saya berhome base di Prodi S2 Pendidikan Bahasa Arab di UIN Wali Songo. Ya, silakan Mbak. Di sana ada beberapa isu karena prodi kami masih tergolong prodi baru. Dari kemarin kami melaksanakan akreditasi dan belum keluar hasilnya. Jadi ini masih menunggu untuk akreditasi. Semoga akreditasi kita unggul seperti itu. Jadi kemarin untuk akreditasi ada beberapa
isu yang di sana. Yang pertama yaitu integrasi FIPAK, yaitu karena sekarang harusnya sudah ada integrasi untuk pendidikan belum perkuliahan dengan pembelajaran berbasis digital itu sendiri. Selanjutnya, rendahnya publikasi ilmiah yang bereputasi, karena memang minimnya dosen yang bertugas di situ. Kebetulan dosen yang bertugas di situ hanya 5 orang, sedangkan saya tergolong baru, jadi masih belum terhitung di situ. Terus sistem monitoring capaian belum tersedia, namun ini masih dalam proses yang nantinya dalam proses dan minimnya kolaborasi riset lagi-lagi juga masih minimnya dengan dosen yang bertugas di situ dan juga penilaian belum standar seperti itu. Terus singkat saja dari identifikasi analisis isu di sini ada dua perbedaan yang mungkin untuk segera diselesaikan, yaitu belum berjalannya integrasi feedback itu sendiri. Yang kedua yaitu belum tersedianya sistem monitoring capaian pembelajaran berbasis digital. Nah, untuk yang poin kedua ini, saat ini kampus kami sedang berproses untuk mendigitalisasi semua capaian pembelajaran berupa RPS yang bisa diakses dan diinput oleh koordinator dosen itu sendiri. Nah, selanjutnya analisis atau penyebab isu itu menggunakan diagram dashboard. Di sini kami mengambil salah satu dari isu tersebut, yaitu belum optimalnya integrasi FIPAK, teknologika pedagogical content management. Seperti itu. Lalu untuk singkatnya, penyelesaian masalahnya, pelatihan dan pendampingan dosen dengan basis bahasa Arab harusnya secara bertahap, lalu mengembangkan media pembelajaran digital berbahasa Arab, redesign RPS yang saat ini sedang kami godok, lalu peningkatan literasi digital mahasiswa, dan ini juga kami proses, menguatkan kebijakan dan lingkungan akademik yang mendukung feedback itu sendiri, dan semua sudah masing-masing masih berproses untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Lalu dari aksi bela negara, menurut kami dengan menguatkan integrasi FIPAK dalam pembelajaran bahasa Arab melalui pelatihan dosen, pengembangan media digital kontekstual, perbaikan kurikulum, dan seterusnya ini, diharapkan dengan implementasinya yang pertama mendorong inovasi pembelajaran bahasa Arab sebagai bagian dari kontribusi akademik terhadap kemajuan bangsa. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam konten pembelajaran bahasa Arab, yang mana pembelajaran bahasa Arab saat ini masih sekitar kebiasaan dan lain sebagainya, dan kami ingin mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan tersebut dalam buku pelajaran. Selanjutnya, menyusun kurikulum dan media pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan adab. Selanjutnya, dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan media digital meski di luar jam formal. Karena dengan kita memberikan waktu, kita memberikan tenaga kita untuk mengembangkan sebuah lembaga, itu merupakan bagian dari bela negara. Yang terakhir yaitu menguasai teknologi pendidikan dan menerapkan dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bentuk bela negara akademik. Terima kasih. Itu dari kami. Baik, luar biasa ya. Isu yang diangkat nanti mungkin bisa ditempatkan pada rencana aktualisasi di agenda keempat nanti ya. Baik, Ini mungkin nanti bisa diperbaiki lagi Mbak Soreha ya. ya, baik, Nanti Bapak. ya. Baik ya. Terima kasih. Nanti coba nanti dikaji ulang ya. Mana titik mana yang mungkin perlu diperbaiki atau dikembangkan ya. Terutama baik. mungkin dari penajaman deskripsi isunya, kemudian nanti di gagasan kreatifnya seperti itu. Jadi, bisa dikembangkan lebih lanjut pada produk inovasinya nanti seperti itu. Oke,
Terima kasih. Baik, Ya, Bapak. ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Izin menyampaikan Bapak punya saya. Silakan, Mbak. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya Ya. untuk tugas asinkronus milik saya itu belum muncul Boleh ya. di-share. Ya, di-share screen, Mbak. Baik, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dian. Untuk menemukan core issue atau isu utama itu dengan menggunakan analisis APKL dan USG. Bisa ke bawah Mbak Dian. Oke. Nah, di sini saya mengemukakan ada 5 isu Bapak di MAN 2 Kota Pekalongan. Yang pertama, kurangnya literasi digital siswa. Yang kedua, rendahnya kedisiplinan siswa. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anak. Yang keempat, minimnya kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi. Dan yang kelima, ancaman radikalisme dan intoleransi di madrasah. Selanjutnya, setelah dianalisis menggunakan APKL dan USG, itu ditemukan atau dapat disimpulkan bahwa isu yang sangat penting atau paling utama yaitu tentang kurangnya literasi digital bagi siswa. Selanjutnya, analisis penyebabnya kita analisis menggunakan diagram fishbone. Itu ada 4 faktor besar. Yang pertama manpower, yang kedua material, yang ketiga metode, yang keempat nilai. Untuk manpower sendiri itu kira-kira ada 3 ya Bapak. Itu salah satunya itu tentang guru itu kurang kompeten dalam TIK. Untuk material salah satunya itu di sini laptop LCD proyektor itu belum setiap kelas memiliki proyektor Bapak. Sehingga di sini kalau kita mau menggunakan proyektor itu harus masuk ke lab terlebih dahulu. Terus yang ketiga metodenya itu kurangnya program literasi digital yang rutin. Jadi pelatihan-pelatihan tentang metode media pembelajaran digital itu masih sangat kurang sekali. Terus yang keempat itu budaya sekolah belum sepenuhnya literasi digital karena banyak guru-guru yang masih menggunakan pengajaran secara konvensional. Selanjutnya, gagasan atau ide penyelesaian masalah itu di sini saya mengungkapkan ada 5 gagasan. Yang pertama, adanya workshop literasi digital, adanya pembentukan klub literasi digital, adanya integrasi literasi digital dalam pembelajaran, adanya program sehari tanpa gadget negatif, dan yang kelima, kerjasama dengan orang tua. Untuk tugas selanjutnya itu tentang rencana aksi bela negara. Yang pertama, nilai bela negara cinta tanah air itu indikator nilainya menjaga, menghargai, dan menggunakan produk atau teknologi lokal, memanfaatkan dunia digital untuk hal positif. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya memahami identitas sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban. Yang ketiga, setia Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku di dunia digital. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Indikatornya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara itu indikatornya memiliki keterampilan dasar menjaga kedaulatan bangsa termasuk di dunia maya atau cyber defense. Seperti itu Bapak kurang lebihnya. Ya, isu yang diangkat sudah ya. Tinggal metode pengumpulan datanya ya, untuk membuat analisis isu ya. Jadi menjadi core isu itu berangkat dari apa? Boleh diceritakan sedikit? Gimana Bapak? Maaf. Cara ini kan tadi asalnya ada 3 isu ya, 5 isu ya. 5 ya. Nah, teknik yang digunakan untuk menjadi core isunya apa? Yang saya gunakan APKL dan USG Pak tadi. Ya,
tapi maksudnya untuk menjadikan satu dari 5 jadi kita kan jadi satu. Oh, Ya, melalui lewat pensekoran ya tadi. pensekorannya diambil dari apa? Eh, berarti saya melihat observasi langsung di lapangan dan berarti saya memberikan skor melalui APKL dan USG berdasarkan observasi awal di lapangan. Oke, baik. Ya, cukup, Mas. Nanti bisa dikembangkan lebih lanjut pada rencana aktualisasi di tidak mungkin. Jika mau berkonsentrasi ke sana, silakan. Ya, oke. Baik. Masih adakah di analisis isu? Cukup? Ada lagi tugas di hari kedua, hari Kamis. Apa kiranya yang di hari Kamis? Kolektif membuat video, Pak. Ya, silakan. Bisa ditayangkan. Untuk tadi Silakan. kelompok 2B sudah, Pak, yang 1,3 viewers. Nah, yang lain mungkin boleh ditampilkan. Ada videonya, teman-teman. Ada puisi di YouTube versi itu 1.400 viewers. Berapa, Mbak? 1.400 viewers untuk puisi. Puisinya sudah 1.4. Oh iya, Di mana, Mbak, itu? Ditayangkan di apa? di YouTube-nya Ibu Festi Maharani. Oh, di Bupati. Beda lagi ya. Yang tadi 1.300 siapa? Tadi Mbak Diah, Pak. Kelompok 2B. Dia ya. Iya, beda Ya. kelompok. Boleh ditayangkan yang Mbak Festi? Silakan. Halo, yang punya Mbak Festi bisa ditayangkan mungkin, Mas Mbak? Belum, dikirim. Halo, pripun Bapak? Yang punya Mbak Festi bisa dikirim apa di-share? Oh, yang puisi nggih. Ya. Nggih, mungkin Mbak Solia bisa dibantu di-share Mbak Solia. Itu yang viewer YouTube-nya itu Mbak, saya nggak Oh, punya langsung link. ke YouTube-nya. Oh Iya. ya, sebentar, saya bukakan dulu YouTube-nya nggih. Iya, Oke. silakan. Oh, nggih, sekedap. Ya. Ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele. Silakan, Mbak. Sahabat Mbak Solika tadi ya. Di YouTube-nya Ibu Festi, Bapak. Ya, silakan. G. Oh, Mbak Festi tadi ya. Inggih. Silakan, Mbak. Baru dicari ini. Ada yang lain mau menanyakan sebelum nunggu Mbak Festi? Sadar, berbangsa, dan bernegara, mematuhi Sudah aturan. Mbak Solia, sudah saya share di chat.
memakai helm saat Yo. berkendara dan membawa kendaraan lain. Setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, menjaga kebersihan lingkungan. Kemampuan awal bela negara dengan melakukan olahraga setiap hari untuk menjaga kebugaran fisik dan kesehatan mental. Saya tengah nih. Masih tengah pun tak ngano, Mbak. Skoknya lu gantos. Skok kita deh. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam, ada berbagai suku bangsa di dalamnya. Memakai batik merupakan wujud cinta tanah air. Sadar Ya, hilang ya. Oke. Ya. Ya cukup Bapak, sepertinya ini ya Bapak. Kekayaan alam, Ya. ada berbagai suku bangsa di dalamnya. memakai batik merupakan wujud cinta tanah air. Mungkin teman yang lain mau menunjukkan. Kelompok saya cukup Bapak. Cukup Nggih. ya. Baik. Padahal ini ada yang lain? Iya, nak jalan kemarin kan Bang. Baik. Jika tidak ada, bisa diberikan cerita tadi. Apa yang menginspirasi atau memberi gambaran nyata? Tidak ada? Kalau tidak, kita lanjut ya. Halo? Tugas hari Kamis. Halo? Bisa didengar suara saya? Mohon maaf Bapak, agak putus-putus suaranya. Oh, makanya nggak nyangkut ya. Ya maaf, sinyalnya lagi ngedrop ini, ngeblank. Ada yang boleh menyampaikan kembali di video berikutnya atau tugas berikutnya? Silakan kalau ada. Sudah cukup Bapak sepertinya dari Iya, teman-teman. Cukup? Baik. Jika sudah cukup, sudah semua tugas-tugas ya. Baik, silakan dilihat di chat ya. Link Zoom itu ada pembelajaran tentang analisis isu aktual ya atau isu kontemporer. Silakan mungkin bisa di-upload atau di-download maksud saya ya. Itu bagaimana kita nanti di analisis isu itu adalah salah satu contoh. Nanti di agenda 4 panjenengan akan membuat namanya rencana
apa rencana aktualisasi tempat kerja. Jadi di agenda 4 itu pembelajarannya seperti itu. Kemudian membuat ke lapangan ya, langsung ke lapangan menunjukkan bahwa sebagai ASN yang baru, Anda diperkenalkan dengan dunia yang nyata. Karena sebelumnya belum pernah di Kementerian Agama mungkin ya, di Kementerian Agama ada model tugas yang seperti ini. Mungkin ada yang boleh disampaikan itu bisa dilihat di link chat ya, Zoom ya. Papat patangan kelon. Metret. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Cukup? Niku naik panas dhuwur. Ya. Izin bertanya, Bapak. Silakan, Mas. Untuk yang tugas agenda 1 kemarin yang terkait isu, apakah isu itu harus narasinya selalu negatif dan apakah isu itu ketika seakan-akan melemahkan instansi itu tidak mengapa, Bapak? Sekian. Justru isu itu yang pertama harus dihadapi. Jadi ketika di kantor kita nanti di unit kerja, ketika ada isu yang tidak benar ataupun ada permasalahan, itu bukan kita hindari, tapi harus kita hadapi. Dan di sana pernyataan isu dalam hal ini adalah berbentuk karena permasalahan. Itu berbentuk apa? Negatif pernyataannya. Jadi di Fisbon nanti pernyataan isu itu di core isu harus dinyatakan nanti disampaikan dalam bentuk pernyataan negatif. Kalau positif berarti tidak menjadi sebuah isu. Ya. Jadi pernyataannya dalam rumusan isu itu harus berbentuk negatif. Singkat, padat, ada lokus, ada fokus, dan ada waktu. Itu harus. Ya, seperti nanti yang coba dilihat di agenda 1 dan sinkronis kedua. Itu ada di, saya kirim di link chat Zoom saat ini. Ya. Ada lagi, Mas? Mbak? Ya, kalau ada. Terima silakan. kasih Bapak atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Ya, sama-sama, Mas. Ini harus berbentuk negatif. Ya. Tadi apa lagi yang satunya? Ya. Yang satunya, apakah isu itu seakan-akan seperti melemahkan instansi itu tidak mengapa? Ya. Bukan melemahkan. Kita membuat model kata-kata yang agak tidak pedas. Ya. Itu sebagai bentuk otokritik. Oh, ada permasalahan ini di kantor kita, di institusi kita. Apa yang harus dilakukan? Nanti hindari yang namanya hate speech. Ya. Jadi ujian kebencian atau penyalahgunaan. Ya. Sesuatu yang tidak tepat. Itu. Dalam ini harus disesuaikan dengan rumusan isu yang ada. Dengan gagasan kreatif yang muncul. Seperti ini. Terutama di agenda ke-3. Di antasisutnya dari agenda 1. Pembiasaannya ada orientasinya pada nanti organisasi pada agenda ke-2. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Jazakallahu khairan. Cukup? Ya, kalau cukup silakan nanti di agenda 1 dan sinkronis kedua nanti bisa di-upload di-download ulang ya. Dipelajari mungkin karena ini sudah harus masuk di Oke. Mas ada yang ditanyakan? Tidak akan kita tutup ya. Karena saya harus masuk di kelas lagi. Baik, jika dipandang cukup, saya akhiri dari saya dan proses yang ada di agenda sinkronis kedua itu adalah sebagai dasar awal kita nanti akan
buat rajaan aktualisasi. Saya mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Muhlis atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Terima kasih Dr. Oke, Muklis. sama-sama, Mas. Oke. Oke, Oke. untuk berikutnya Pak Dr. Muklis ditunggu di ruang Zoom 2. Teman-teman Bapak Ibu tetap di sini ya. Nanti akan masuk agenda berikutnya untuk Bu Nurul Kamilati. Monggo Pak Dr. Muklis dipersilakan bisa ditunggu di kelompok 3 dan Oke. 4. Keempat Nggih. ya saya ya. Izin Nggih, live ya leres. teman-teman. Ya, baik. Terima kasih. Sampai ketemu kesempatan lain nanti dipelajari ya untuk itu yang link di YouTube analisis isu aktual. Nanti itu yang akan ada di agenda ke-4. Ya, Bapak Ibu, ini suaranya agak terganggu ya. Jadi kurang. Tapi saya berharap Bapak Ibu juga sudah mampu untuk menangkap apa esensi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Muklis. Ini masih semua masih komplit ya ini ya, 22. Mas, oke, untuk pembelajaran berikutnya kita nunggu Bu Dr. Nurul Kamilati. Ini on kamera semua. Bapak Aldi, Pak Badrudin. Bu Festi dari mana ini instansinya? Halo Bu Festi, bisa dengar suara saya? Ya, dengar meski putus-putus. Dari mana ini? Dari Bu? UIN Sunan Kalijaga, Bapak. Oh, dari Fakultas? Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oh, Dakwah dan Komunikasi. Iya, Ya, Bapak. saya. Siapa sekarang dekannya, Bu? Dekannya Pak Arif Matufid. Arif Maktuhin ya. Nggih. Saya alumni sana dulu. Oh, alah, nggih, Bapak. Tapi tahun 94. Oh, nggih, siap, Bapak. Nanti saya sampaikan. Oh, alumni lama saya. Jadi dulu masuk Fakultas Dakwah. Ini Oh, nggih. Bapak semua masih aktif, Bapak Ibu sehat semua ya, dijaga kesehatannya. Ini sembari nunggu Bu Dr. Nurul Kamilati untuk menyelesaikan di kelas yang satunya. Kita berikutnya agenda 1 2 ya, agenda Bu Nurul. Pak Rahman Hakim, dari mana Pak Rahman Hakim bisa didengar? Bisa didengar, Bapak. Bisa ya, dari Unwal Songo ya. Oke, dari Winoli Songo, Bapak. Luar biasa semua ini kelas kita angkatannya, ini pintar-pintar semua. Cerdas-cerdas semua. Amin. Amin. Saya berharap ini kan memang dipersiapkan untuk generasi emas, gitu. Jadi benar-benar siap ini. Kalau sekarang ini ya, sudah ada 3 ya yang dokter ya. Ini diharapkan angkatan 53 ini dokter semua nanti ini. Setidak-tidaknya S2 ini. Karena S1 untuk 10 tahun ke depan itu seperti SMA. Daya saingnya kan bukan hanya daya saing lokal, nih, daya saing global nanti kan. Tantangannya kan tantangan global ya Pak Rahman Hakim ya. Oke, Pak. Kalau diadakan regional nasional nanti jenuh. Tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan. Oke, Pak. Ada yang disampaikan sambil bincang-bincang sambil nunggu ini Bu Nurul masih ada yang disampaikan, ditanyakan berkaitan dengan kegiatan ini.
Ibu backgroundnya hilang sendiri nih, still loading. Jadi, Oke, ya, selamat datang Bu Dr. Nur Kamilati. ya Mas Agus, terima Dan kasih. saudara. Nah, ini kita hadir bersama Bu Dokter yang sangat luar biasa ini sudah paling pokok ini. Ya, ini Dan Mas itu Mas Agus mohon backgroundnya izin ini saya mohon izin saya backgroundnya ini tiba-tiba katanya dia ini katanya backgroundnya still loading Mas. oh gitu. Mungkin karena busy Mas, sibuk ini Mas. Bentar. Saya Oh tak iya, apa saya restart dulu Mas, sebentar Mas. bisa Ya, bisa Bu. Ya. ya saya restart dulu. Oke. Karena dari tadi pagi nih Mas, seminar itu loh Mas. Oke. Monggo dulu kita bisa langsung boleh dapat sambil nanti. Oh, oh. Bapak Ibu sekalian, itu tadi Bu Dr. Nurul Kamilati. Beliau wilayah utama di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Salah satu Balai Diklat menjadi Balai Diklat unggulan, salah satu diklat adalah ya para tenaga wilayah di Balai Diklat Keagamaan Semarang yang cukup sangat lumayan ya, dibanding Balai Diklat di Kementerian di